Perkenalkan, nama saya Livia April dengan NIM 23115777. Kali ini saya akan menjelaskan materi lingkungan bisnis di bidang sosial. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah lingkungan bisnis. Baik, materi yang akan saya jelaskan pada video ini adalah lingkungan bisnis di bidang sosial. Berikut adalah beberapa topik yang akan dibahas pada materi kali ini. Yang pertama, faktor sosial dalam lingkungan bisnis. Yang kedua, CSR. Yang ketiga, perubahan sosial dan adaptasi bisnis. Yang keempat, pengaruh globalisasi. Dan yang kelima, peran etika bisnis. Baik, kita akan masuk ke topik pertama. Kita akan masuk pada topik pertama, yaitu faktor sosial dalam lingkungan bisnis. Faktor sosial dalam lingkungan bisnis mencangkup berbagai elemen yang mempengaruhi operasi dan keputusan bisnis dari sudut pandang masyarakat dan budaya. Berikut adalah beberapa faktor sosial dalam lingkungan bisnis. Yang pertama, demografi perubahan. Dalam struktur demografi seperti usia, gender, etnis, dan tingkat pendidikan populasi dapat mempengaruhi permintaan produk dan jasa. Bisnis harus memahami karakteristik demografi pasar mereka untuk menyesuaikan produk dan strategi pemasaran. Kedua, nilai dan budaya. Norma budaya, kepercayaan, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat mempengaruhi preferensi konsumen dan cara bisnis beroperasi. Misalnya, peningkatan kesadaran terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial dapat mendorong bisnis untuk lebih fokus pada praktik ramah lingkungan. Ketiga, gaya hidup. Perubahan dalam gaya hidup seperti peningkatan kesadaran akan kesehatan atau preferensi untuk belanja online dapat mempengaruhi permintaan pasar dan model bisnis. Bisnis perlu mengikuti tren ini agar tetap relevan dan kompetitif. Keempat, kesadaran sosial. Meningkatnya kesadaran akan isu-isu sosial seperti ketidaksetaraan, hak asasi manusia, dan inklusi dapat mempengaruhi reputasi bisnis. Perusahaan diharapkan berpartisipasi dalam tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dan menunjukkan komitmen terhadap praktik bisnis yang etis. Lanjut topik kedua, yaitu CSR. CSR dapat didefinisikan sebagai komitmen perusahaan untuk bertindak secara etis dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kualitas hidup karyawan, komunitas setempat, dan masyarakat luas. Berikut adalah beberapa aspek utama dalam CSR. Yang pertama, tanggung jawab ekonomi. Menghasilkan keuntungan secara etis dan bertanggung jawab untuk berkelanjutan bisnis. Yang kedua, tanggung jawab lingkungan. Mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, misalnya dengan mengelola limbah dan emisi karbon. Yang ketiga, tanggung jawab sosial. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat seperti melalui program amal atau inisiatif sukarela. Yang keempat, tanggung jawab etika. Menjalankan bisnis sesuai dengan standar etika dan hukum. Berikut beberapa poin pentingnya CSR. Pertama, meningkatkan reputasi perusahaan. Perusahaan yang menjalankan CSR seringkali dipandang lebih positif oleh konsumen, yang dapat meningkatkan loyalitas dan preferensi terhadap produk atau jasa mereka. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan dan loyalitas karyawan. Karyawan cenderung lebih termotivasi dan loyal kepada perusahaan yang peduli terhadap kesejahteraan mereka dan lingkungan sekitar. Yang ketiga, menarik dan mempertahankan pelanggan. Konsumen semakin sadar akan isu sosial dan lingkungan dan cenderung mendukung perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial. Yang keempat, mengurangi risiko bisnis. Dengan menjalankan praktik yang berkelanjutan dan etis, perusahaan dapat mengurangi risiko yang berkaitan dengan pelanggaran hukum dan kerusakan reputasi. Yang kelima, kontribusi pada pembangunan berkelanjutan. CSR membantu perusahaan berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendidikan, dan memerangi perubahan iklim. Berikut manfaat CSR bagi perusahaan dan masyarakat. Pertama, peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Yang kedua, pelestarian lingkungan. Yang ketiga, peningkatan kualitas hidup. Yang keempat, pemberdayaan komunitas lokal. Yang kelima, pendidikan dan kesadaran. Contoh praktik Corporate Social Responsibility atau CSR yang baik adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memberi dampak positif pada masyarakat dan lingkungan.
Berikut beberapa contoh praktik CSR yang baik dari berbagai perusahaan. Yang pertama, Starbucks, kedua Coca-Cola, ketiga Google, 4 Microsoft, dan 5 IKEA. Lanjut topik ketiga, yaitu perubahan sosial dan adaptasi bisnis. Adaptasi bisnis terhadap perubahan nilai dan sikap sosial adalah proses penting yang memungkinkan perusahaan untuk tetap relevan dan kompetitif. Adalah perubahan sosial dan adaptasi bisnis. Yang pertama, pemantauan tren sosial. Yang kedua, pengembangan produk dan layanan baru. Yang ketiga, perubahan strategi pemasaran. Yang keempat, pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang kelima, transparansi dan akuntabilitas. Yang keenam, inovasi berkelanjutan. Lanjut ke topik keempat, yaitu pengaruh globalisasi. Globalisasi memiliki pengaruh besar terhadap lingkungan bisnis di seluruh dunia. Berikut adalah beberapa cara globalisasi mempengaruhi lingkungan bisnis. Yang pertama, peluang pasar baru. Yang kedua, inovasi dan teknologi. Ketiga, standar dan regulasi internasional. Yang keempat, keuangan dan investasi. Dan yang kelima, corporate social responsibility atau CSR. Globalisasi membawa berbagai tantangan dan peluang bagi perusahaan dan masyarakat. Berikut ini adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, persaingan yang meningkat. Yang kedua, risiko ekonomi dan keuangan. Yang ketiga, masalah sosial dan budaya. Yang keempat, regulasi dan kepatuhan. Dan yang kelima adalah dampak lingkungan. Dan topik terakhir, peran etika sosial. Peran etika dalam bisnis sangat penting karena mempengaruhi bagaimana perusahaan beroperasi, berinteraksi dengan pemangku kepentingan, dan memberikan dampak pada masyarakat secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa peran etika dalam lingkungan bisnis. Yang pertama, panduan perilaku. Yang kedua, kepercayaan dan reputasi. Yang ketiga, kepatuhan hukum. Yang keempat, keberlanjutan jangka panjang. Yang kelima, pengembangan budaya organik. Dan yang keenam, sasi. Demikianlah yang dapat saya jelaskan. Semoga membantu. Terima kasih sudah menonton.